Seorang perawat yang kemudian bersaksi melawannya mengatakan bahwa dalam 2 menit setelah kejang akibat obat yang mengakhiri hidup Nona Thomas, Hardgrave telah pergi ke aula unit progresif menuju kamar pasien, dan kemudian menjadi satu-satunya karyawan di bagian unit itu. Hardgrave memiliki bakat khusus untuk berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Melihat kembali catatan mereka, penyelidik rumah sakit menghitung bahwa Hardgrave meminta 26 dari 31 peringatan kode biru terakhir. Ketika seorang pasien jantung sekarat atau mati, dialah yang membunyikan alarm 84% dari waktu. Itu adalah kemustahilan statistik lainnya. Kemudian pagi itu, Hardgrave diberhentikan karena pengurangan staf, kata rumah sakit kepadanya. Investigasi atas kematian yang tidak dapat dijelaskan berlangsung dengan tenang. Dilakukan oleh Jaksa Persemakmuran Virginia dan asistennya, serta pemeriksa medis dan ahli toksikologi negara bagian, dengan kerjasama lebih lanjut dari anggota staf di Rumah Sakit Petersburg, dan penegakan hukum tidak akan terlibat sampai akhir. Sampel darah dan jaringan dari Josephine Thomas dikirim ke laboratorium negara bagian di mana ditangani oleh kepala ahli toksikologi. Hasil dari kromatografi gas mengungkapkan senjata rahasia si pembunuh. Thomas meninggal karena dosis mematikan lidocaine, obat yang menekan aktivitas otot jantung sampai berhenti bergerak. Pensiunan guru sekolah berusia 73 tahun itu tidak pernah diberi resep lidocaine. Faktanya, seorang ahli jantung tidak memiliki alasan untuk meresepkan obat yang dapat menyebabkan gagal jantung kepada pasien jantung. Hardgrave ditangkap pada 14 Agustus atas pembunuhan Josephine Thomas. Selama 2 bulan berikutnya, mayat lebih banyak pasien yang meninggal pada bulan Juni digali, dan tes mengungkapkan 5 dari mereka meninggal karena dosis mematikan lidocaine. Hardgrave juga didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dalam kasus-kasus itu. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Setelah 35 hari observasi mental di rumah sakit negara bagian, di mana surat-suratnya ke rumah orang tuanya dipublikasikan di surat kabar, pengadilan Hardgrave untuk pembunuhan tingkat pertama Josephine Thomas dimulai pada 3 Mei 1975. Kasus terhadapnya sangat banyak dengan 29 saksi penuntut bersaksi selama 6 hari. Ketika Hardgrave mengambil sikap dalam pembelaannya sendiri, pemeriksaan silang jaksa menjebloskan dia ke sudut dan sebagian besar jawabannya terdiri dari saya tidak tahu dan saya tidak ingat. Ketika ditanya apakah dia pernah memberitahu teman satu selnya bahwa dia telah membunuh orang tua untuk iseng, Hardgrave menjawab saya tidak ingat. Selain rekan kerja rumah sakit yang bersaksi bahwa mereka menyaksikan Hardgrave melakukan atau mengatakan hal-hal yang mencurigakan, 2 pasien pria juga bersaksi melawannya. Dalam 2 insiden terpisah, Hardgrave memasuki kamar mereka tanpa penjelasan dan meminta mereka untuk berguling ke samping. Melakukan hal itu mengalihkan perhatian mereka dari infus di mana Hardgrave menyuntikkan sesuatu ke dalam tabung. Dalam insiden terpisah itu, kedua pria itu curiga terhadap Hardgrave, memprotes kehadirannya, dan menoleh untuk melihat apa yang dia lakukan ketika mereka melihatnya menyuntikkan zat yang tidak diketahui ke dalam infus mereka. Tidak lama setelah dia meninggalkan ruangan itu, kedua pria itu mengatakan menderita komplikasi medis yang memerlukan perhatian seorang dokter dan beberapa perawat. Pada 8 Mei, setelah 2 jam musyawarah, juri memutuskan Leroy Hardgrave Jr. bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tak lama setelah pengadilan, Hardgrave bertemu dengan pengacara dan orang tuanya di ruang saksi kecil untuk membahas banding. Dengan seorang penjaga berdiri di dekatnya, Hardgrave memasuki kamar kecil dan kemudian kembali 30 detik kemudian. Setelah beberapa menit berlalu, dia ambruk di atas ibunya. Hardgrave dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena overdosis obat. Ketika dia di kamar mandi, dia menelan sekitar 30 pil Valium dan Elavil, serta antidepresan. Obat itu milik ibunya yang meminumnya karena multiple sklerosis dan depresinya. Dia tidak pernah dalam bahaya nyata. Pada tahun 1975, hukuman seumur hidup di penjara tidak berarti dia seumur hidup di dalam penjara.
hukuman seumur hidup Hardgrave sebenarnya berarti dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 15 tahun. Dia tidak pernah diadili untuk 5 pembunuhan lainnya. Pada November 2009, setelah menjalani hukuman 35 tahun penjara, Dewan Pembebasan Bersyarat Virginia memberikan pembebasan bersyarat kepada Leroy Hardgrave Jr. sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat dia dihukum. Dia dibebaskan secara diam-diam pada tanggal 31 Desember 2009. Dewan Pembebasan Bersyarat tidak memberitahu media bahwa mereka telah melepaskan seorang tersangka pembunuh berantai ke masyarakat sampai 2 bulan kemudian. Selama 20 tahun terakhir, hanya satu surat kabar di negara itu yang melaporkan tersangka pembunuh berantai ini, yaitu surat kabar yang sama yang melayani komunitas yang paling terpengaruh olehnya, Petersburg Progress Index. Artikel pertama mereka tentang rilis Hardgrave diterbitkan 60 hari kemudian, pada tanggal 4 Maret 2010. Berita utama halaman depan mereka menceritakan kembali kisah itu untuk pembaca dan juga menjelaskan lebih banyak tentang hobi aneh Hardgrave. Dia mengaku di persidangan bahwa dia tertarik untuk berkomunikasi dengan orang mati, mengadakan sesi dewan Ouija, yaitu sebagai pengganti pesta bir. Dia juga menyimpan daftar orang yang meninggal di unit perawatan koroner. Seorang tetangga dan teman dekat Hardgrave mengatakan kepada media selama persidangan bahwa Hardgrave memiliki minat yang lama dalam ilmu gaib dan percaya bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang diberikan kepadanya oleh kekuatan jahat. Orang lain yang mengenal Hardgrave menggambarkannya sebagai seorang penyendiri dan menegaskan minatnya pada hal-hal gaib. Tetapi ibunya mengatakan kepada seorang reporter pada saat itu bahwa Hardgrave adalah seorang pemuda normal yang sangat menyukai wanita tua kecil ketika dia bekerja di rumah sakit. Artikel 4 Maret 2010 mengatakan tidak ada informasi kontak untuk Roy Hardgrave yang dirilis oleh Dewan Pembebasan Bersyarat dan reporter tidak dapat menemukan pembunuh terpidana 56 tahun itu. Meskipun kasus ini mendapat liputan nasional pada tahun 1974 dan 75, tampaknya hanya segelintir orang hari ini yang mengingat malaikat maut ini. Tersangka pembunuh berantai yang pernah didakwa dengan 5 pembunuhan lainnya dan dapat bertanggung jawab atas 12 hingga 26 korban. Itulah ending dari kisah seorang pembunuh yang dijuluki Angel of Death ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.